Sore teman-teman. Thank you buat kesempatannya buat sharing sore ini. Jadi hari ini mau bawain topik quick variant inverter for multiple environment. Jadi apa sih pentingnya quick variant? Jadi ini tuh kayak uh, kita bisa bikin beberapa apps pakai single base code. Itu kayak misain antara dev sama code gitu. Misal kayak base URL API-nya beda. Nah, tuh bisa pakai ini tuh. Gimana sebenarnya kita gimana setupnya di sini gue pakai 3 environment staging UAT sama prod. Yang pertama kita gimana cara setupnya? Pertama pasti initiate project dulu, kita pakai project bawaan Flutter aja biar simple. Yang selanjutnya bikin kelas namanya Flavor Config. Ini aku ambil dari base code yang ada di Bitbucket. Untuk isiannya yang pertama ada env, isinya staging UAT sama prod, terus sama base URL-nya. Tapi ini nggak ya strict, jadi nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan aja. Terus di main.dat itu di rename aja, terus diganti ke main prod, main staging, sama main UAT. Nah, sebelum function run app tuh masukin aja di situ server config-nya, yang di main prod pakai environment prod, yang di staging pakai staging, yang di UAT pakai UAT. Nah, tinggal di run pakai Flutter run script. T ini target, lib slash foldernya, filenya. Jadi misal kayak main staging ya main underscore staging, prod main prod, UAT UAT gitu. Nah, ini udah beres, yang di Flutternya udah beres. Selanjutnya, tapi ketika ngerun ini pasti nanti bakal tetap cuma ngasilin satu apps. Kenapa? Karena app ID-nya masih sama. Nah, ini yang perlu kita setting lagi di Android sama iOS-nya. Di Android-nya langsung aja ke folder Android, terus ke app, terus ke SRC, terus yang cek ke build window-nya. Nah, di situ nanti kita tambahin yang namanya flavor dimension. Ntar namain aja terserah. Di sini aku pakai env, terus di situ tambahin produk flavor. Nah, karena tadi kita pakai staging, UAT sama prod, jadi aku declare-nya pakai staging, UAT sama prod. Di sini kita bisa kasih beberapa opsi kayak application ID suffix, version name suffix, version code. Nah, kalau udah ditambahin ini, tinggal di run ulang pakai Flutter run kayak yang tadi, terus tambahin flavor dimensionnya di belakang. Jadi misal pakai flavornya prod, ya udah pakai flavor prod gitu. Nah, yang Android udah beres. Yang Android mungkin gampang ya, yang agak ribet di iOS-nya sih. Jadi di iOS-nya tuh open project iOS-nya di export. Terus di bagian atas tuh ada namanya runner scheme. Di situ klik aja, terus new scheme, terus bikin staging sama UAT, terus oke. Nah, selanjutnya klik lagi, terus tapi yang manage scheme ini. Ntar di situ kan yang bawaannya tuh pasti namanya runner ya. Nah, di situ di rename dulu jadi prod. Karena kita kan case-nya pakai prod, staging, sama UAT. Nah, kalian bisa run, tapi bakal ada error di situ. Kayak yang di ini, gambar ini. Ini karena kita belum nargetin, kita belum bikin configuration buat debug. Jadi kita kan ada staging, prod, sama UAT. Nah, itu kita harus bikin settingan buat debug staging, debug prod, sama debug UAT. Caranya gimana? Ke runner yang atas ini, terus langsung aja klik ini yang ada tanda plus di sini, terus di duplicate, terus di rename sesuai yang tadi. Jadi misal kayak UAT tinggal di debug UAT, terus staging kayak gitu. Ntar aku bakal demoin di belakang sih. Nah,
Kalau udah nanti bakal kayak gini. Di sini ada debug prod, debug UAT, debug staging, release prod, release UAT, release staging, profile prod, staging, dan UAT. Nah, selanjutnya kita perlu nyesuaiin skema sama yang tadi biar cocok gini. Jadi klik dulu skemanya apa, staging, terus pilih edit scheme, terus nanti pilih manage scheme yang ini. Nah, nanti di situ sesuaiin aja, misal kayak di staging gitu ya, run-nya ganti aja ke debug staging, tesnya diganti ke debug staging, profile-nya ke debug staging, analyze di debug staging, semuanya di staging, seperti itu. Itu dilakuin ke semuanya ya, Tan. Nah, selanjutnya kita biar biar apps-nya yang ke generate ada beberapa, nggak cuma satu, kita perlu bedain app bundle-nya. Sama kayak yang di Android tadi, kalau di Android kan pakai app ID ya, kalau di sini kita pakai bundle. Di sini tinggal nyesuaiin aja sih. Jadi kalau misal di prod nggak usah ditambahin apa-apa, kalau di staging ntar di belakangnya tinggal tambahin dot staging, UAT, seperti itu. Terus, nah untuk bedain namanya gimana? Di di Flutter IO sendiri dia nggak nyediain seingatku. Jadi aku bikin parameter baru namanya app display name. Caranya gimana? Di runner di build setting, terus nanti klik aja icon plus ini, terus add user defined setting, kasih nama app display name. Nah, ntar langsung muncul debug prod, staging, dan lain-lain. Tinggal teman-teman isi aja di situ, sesuaiin sama environment-nya. Nah, terus yang terakhir, teman-teman ke runner, terus ke info, terus ada di bundle display name kan. Nah, itu tinggal isi aja sesuai parameter yang tadi, app display name. Dia bakal otomatis ke generate. Nah, ngerannya gimana? Ngerannya sama kayak yang di Android tadi, pakai Flutteran, target, click main, flavor, terus dash flavor kayak gitu. Untuk contohnya, nah ini di Androidnya tadi yang ini, jadi oh ya ini dulu yang jadi ini pakai bawaannya Flutter, terus sebelum run app ini injek aja flavor config-nya, terus kasih env-nya apa sama base URL-nya apa. Nah, selanjutnya ke Android kan. Nah, di sini yang aku mention tadi, ada flavor dimension. Di sini aku triggernya ASCII-env. Terus ini produk flavornya ada 3, staging, UAT, sama prod. Udah, di Android cuma sebatas itu. Nah, yang agak ribet tuh yang di iOS ini. Nah, yang tadi, nah, jadi kalau udah connect tuh dia bakal muncul di sini semua. Ini bundle ID-nya yang tadi, yang .uat, seperti itu. Ya, terus, nah, tadi ini yang buat add konfigurasi baru. Nah, yang buat bikin skema baru ada di atas. Nah, ini ya tadi. Nah, buat nyocokinnya, ini aja nih, staging, terus klik edit. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaiin aja. Karena ini staging, jadi kita bikin staging. Seperti itu. Terus, yang buat bedain bundle tadi di build setting ini. Teman-teman search saja di sini bundle. Nah, di sini. Tinggal misalnya UAT, staging ini ganti aja staging. Ini juga diganti ke staging. Nah, ini juga diganti ke staging. Nah, karena di Flutter pakai ada beberapa package ya, jadi jangan lupa ntar di port filenya
yang bagian ini disesuaikan juga pakai debug staging, profile staging, release staging. Nah, di-declare semua lah di sini biar bisa di-run. Itu. Nah, kalau udah semuanya beres, ntar di-run aja. Ini aku pakai emulator iPhone ya. Ini tinggal run, targetnya mana, main staging, terus pakai flavor staging. Seperti itu. Nah, dia bakal nge-generate apps baru, namanya, oh ya, ada yang lupa kayaknya, di sini. App display-nya. Nah, di sini belum tak ganti dulu pakai ulang, harusnya dia udah ganti sih. Nah, dia udah nge-generate apps baru namanya My App Staging. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, terima kasih Mas Irfan. Dan ada yang mau menanyakan terlebih dahulu berkaitan apa yang sudah di-present oleh Mas Irfan? Ya, mungkin sambil nunggu. Yang tadi itu Mas Irfan ya, yang untuk properti base URL itu bisa beda-beda ya untuk tiap-tiap installer. Beda-beda Mas. Ya, bisa beda-beda. Disesuaikan sama kebutuhan aja sih ntar. Nggak yang strict banget sama. Berarti bisa implementasinya bisa buat untuk variabel yang lain juga bisa ya? Ya, bisa. Ntar tinggal di-declare aja sesuai kebutuhan. Oke. Terus ketika kita generate misalkan production launch itu aplikasinya, nah itu kita upload ke Play Store-nya itu kan bisa pakai AB atau pakai APK ya, AB sekarang udah dikombinasikannya. Nah itu generate-nya gimana ya kalau misalkan kita pakai Visual Studio gitu? Pakai apa Mas? A/B testing gitu maksudnya? Enggak, ini kan kalau bisa kita upload ke Play Store tuh Android. Kan ada dua file yang diterima sama dia kan, APK seperti biasa. Sama. Oh, Android bundle itu ya? Android bundle. Itu lagi dengan kalau AB. generate-nya maksudnya. Generate-nya dari Visual Studio itu gimana ya? Tinggal pakai komen. Oh, itu nggak ada diintegrasi dalam tools-nya Visual Studio sendiri ya? Aku belum pernah nyoba sih Mas. Sementara sejauh ini masih pakai terminal biasa sih aku. Oh ya, oke. Silakan yang lain kalau mau menanyakan.
Ya Mas Elpak, silakan. Elpak mungkin ada pertanyaan. Boleh. Halo Mas Irfan. Halo Mas Silva. Mau nanya, ini kan kalau di backend mungkin kayak setting environment variable ya. Iya, nah iya, mirip seperti itu Mas. Nah, yang mau aku tanya, kalau value-nya sifatnya secret, nah itu supaya kita nggak nge-push code-nya ke Bitbucket mungkin. Nah itu gimana ya? Ada nggak caranya, Mas Irfan? Value secret maksudnya yang mana Mas? Yang Misalnya kayak apa? ada value yang khusus production, ada yang staging. Nah, untuk yang production ini, nah ini kita nggak apa untuk alasan security aja. Jadi kita nggak boleh nge-push codingannya, nggak boleh nge-push value-nya ke Bitbucket kan. Nah itu ada cara khusus nggak kalau di mobile? Kalau di backend atau frontend di web ya kan kita bisa setting langsung di servernya kan untuk value-nya. Oh, ya paling ini sih Mas di decrypt sesuai environment-nya aja. Oh itu bisa di mobile. Gimana Mas caranya Mas? Waduh, caranya gimana? Caranya agak panjang nih kayaknya nih. Oh tapi bisa ini aja Bisa maksudnya sih Mas, ntar bisa diatur sih. flow-nya kayak gimana gitu. Secara ini aja, eh secara knowledge aja. Tapi ada ya? Ada. Tapi ntar paling agak panjang sih Mas. Tadi di belakang aja lah, bisa ntar tektokan lagi. Oh tapi Ini harusnya udah bisa ya? angkat, iya bisa. Oh Udah oke mau deh buka kalau soalnya. gitu. Oh gitu. Oke, thank you. Thank you Mas Ari. Oke, makasih Mas Elpak. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan sebelum kita tutup session kali ini. Oke, mungkin kita sudah sampai akhir dari sesi kita kali ini ya, sharing session. Semoga apa yang disampaikan oleh semua speaker, apa yang kita dapatkan pada waktu kali ini itu membawa manfaat bagi kita ya, untuk nambah skill kita masing-masing, juga menginspirasikan. Mungkin ada dari teman-teman yang punya lagi riset tentang sesuatu yang baru, hal terutama untuk development technical, kita welcome aja sih kalau yang mau sharing ya, lebih bagus lagi ya. Jadi yang bisa berkontribusi untuk ke tim. Paling itu aja. Terima kasih semuanya ya. Oke, thank you, Pak. Terima kasih ya. Tapi sebelumnya mungkin Mas Ari, foto-foto dulu ya. Mas Ari, Ya, halo. kenapa? Ya, sorry gue coba ini ya, hijack dikit. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Gua buka sesi tambahan buat Q&A lah. Ada beberapa yang mau gua update. Pertama pertama thank you Mas Ari udah buka lagi sesi sharing session ini. Hopefully sih tiap bulan masih tetap ada ya, karena penting banget buat kita tukar informasi apapun yang terkait dengan teknologi, update dari company, update apapun itu dari Auto Digital, dari YouTube segala macam, itu harusnya sarana gua tuh ada di sini gitu. Jadi ya harusnya bisa join semua di sini, bisa ditanyakan di sini gitu. Sesudah sharing session selalu di iniin ada sarana buat tanya jawab terkait apapun itu tentang company kedua gitu ya. Ada beberapa yang mau gue sampaikan. Pertama, kalian kan udah tahu kita udah berapa bulan nih kita join sama YouTube. Harus udah mulai aware sih sebenarnya dari kita semua. YouTube ini apa sih gitu produknya? Apa sih yang dibangun? Bisnisnya seperti apa? Gitu kan? Tanyain aja. Mereka udah mulai share tuh produknya seperti apa. Kalau kalian mau join sessionnya juga harusnya juga welcome. Dari kemarin itu ada session buat
jelasin consumer app-nya mereka seperti apa di hari Jumat, di hari Selasa kemarin merchant app-nya seperti apa, terus di hari Jumat ini, hari Jumat atau hari Kamis ya, pokoknya ada di minggu ini, kalau nggak salah hari Jumat itu tentang teknologinya nanti seperti apa. Hopefully sih yang mau join silahkan join gitu, mention aja tech lead-nya untuk minta di invite ke teams-nya gitu, rencananya. Kalau yang pengen tahu lebih tentang produknya YouTube seperti apa, tapi gua harap sih kita udah mulai aware nih karena ya ini produk kita juga, ini company kita juga gitu, jadi udah mulai aware, nggak hanya oh gua ngerjain Superindo ya udah Superindo aja, oh gua ngerjain KFC aja gitu, mulai aware sama sekitarnya gitu. Itu satu, ya produknya apa, teknologinya pakai apa. Terus ya ngomongin masalah teknologi, YouTube ya kalian juga udah pasti tahu gitu, kita udah mulai masuk ke Java nih, which is gue udah mulai worry sebenarnya tentang Java developer. Gue udah mulai buka kelas, mulai pengen buka kelas dan pengen buka opportunity ke semua orang di sini yang mau join kelas Java, yang mau apa namanya nambah knowledge di Java, gue welcome banget. Colek tech lead-nya, colek temennya yang lagi belajar Java, kita mesti ada progres nih di Java nih, karena pertama kita udah masuk project-projectnya, kita akan masuk ke squadnya Bangkok Bank gitu. Terus kedua kita juga kena handover dari tim IDPS nih tentang Gurihmat, yang mana ada 11 microservice, 11 service di sana menggunakan Java dan MySQL. Itu belum ada yang handle sampai sekarang. Nah, gua udah mulai worry di sana untuk lebih aware lah kita semua untuk apa namanya project-projectnya yang lainnya seperti apa. Barusan gue juga udah discuss, sudah ada meeting dengan tech lead, itu barusan banget, ini mungkin beberapa menit yang lalu baru beres gitu. Akan ada sedikit perombakan squad sepertinya. Ini apa namanya member of squadnya, ada yang masuk ke Bangkok Bank, ada yang masuk ke Gurih, ada yang masuk ke apa namanya ya kayak yang existing itu KFC, Superindo, Varion, Paranje, itu akan ada beberapa perubahan di sana nanti. Mungkin teknik akan update ke masing-masing squadnya, atau yang berhubungan dengan Gurih, berhubungan dengan BBL, mungkin gue akan update langsung ke anaknya. Gitu sih ya, gue hopefully sih kita udah mulai aware, udah mulai apa ya, udah mulai lihat lah di sekeliling gitu. Oh ini lagi seru-seru apa sih, lagi ribet-ribet apa sih gitu. Lagi belajar Java, lagi ngenalin produknya YouTube. Ya jangan sampai wah di ujung hari kayak oh gue nggak tahu nih ternyata YouTube bikin wallet juga nih. Oh gue nggak tahu ternyata YouTube ada aplikasi buat merchant gitu, ada loyalty programnya juga. Jangan sampai kita ketinggalan informasi besar, sedangkan informasi itu udah mulai di sharing dari sekarang gitu sih. Apapun yang mau ditanyain tentang YouTube, tanyain aja, gue open. Kalau gue nggak bisa jawab, kita bisa langsung nanya ke YouTube-nya, mereka juga open gitu kan. Ya jangan inilah, jangan silo lah ya buat semuanya, nggak hanya yang di Jakarta aja, di Singkep juga apapun yang mau ditanyain gitu. Ya udah mulai aware tentang kalau kita itu udah YouTube Tech gitu, nggak hanya NKC yang ngerjain projectnya klien aja gitu. Cuman kita punya produk juga, produk finansial, produk for banking yang kedepannya YouTube itu udah menaruh banyak hope lah di tim kita untuk bisa growing dan manage produk-produknya YouTube Group gitu sih. Klien-kliennya YouTube Group itu kalau ada yang tahu mungkin ada kliennya, ada One NZ, ada BBL, ada Aira, YouTube Indonesia juga itu kliennya YouTube Group gitu. Jadi ya udah mulai aware lah untuk kita bisa menghandle teknologi, stack, server, apapun itu yang ada di YouTube Group gitu sih. Jadi itu poinnya, aware tentang YouTube, aware tentang Java. Gue buka banget opportunity di Java, kontak aja yang mau join Java. Yang
gue sih berharap banyak ya ada sesuatu baru lagi yang apa namanya yang mature di Java, yang settle di Java ke depannya. Gitu sih. Mas Ari, thank you udah in session ini. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu beberapa menit, mungkin sampai 17.30, silakan. Guys, atau jangan-jangan gue ngomong dari tadi nggak ada suaranya nih? Ada. Ada pertanyaan nggak? Gottlieb akan belajar Java, Adrian akan belajar Java, apalagi yang udah di Java ya, Erik, Salman udah pasti. Gue berharap Erik dan Salman bisa nge-leading the next Java Squad, gitu kan. Terus lagi yang di nama yang ada di otak gue ya di Java ya, Adrian, Gottlieb, gitu. Ada pertanyaan guys? Aman? PA nggak ada yang nanyain ke gue PA? Ya udah. Yakin nggak ada pertanyaan? Udah? Nggak ada ya? Oke, thank you Mas Ari. Gue balikin ke Mas Ari terusnya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Pi untuk pemberitahuannya, informasinya. Ya, paling kalau misalkan ada yang mau menanyakan bisa langsung aja di dalam chat ya, yang channel yang udah saya buat ya, itu Stack Overflow. Karena ekspektasinya di Stack Overflow ini kita bisa nanya apa saja, termasuk sharing session, kita mention ke sini. Jadi bisa kelihatan oleh semua orang teknikal, bisa ngeliat lah, paling kurang lebih seperti itu sih. Oke, Itu terima semua kasih. developer udah semua di sana ya Mas Ari ya? DevOps juga nggak? Dedi ada di sana nggak? DevOps iya ada 26 orang kan totalnya. Berarti technical dan DevOps di situ ya? Selain kayak QA, BA nggak ada di sana kan ya? Ada. Nggak ada ya? Ada. Oke, sip. Thank you Mas Ari. Jadi ekspektasinya kalau misalkan kita belum ada kolaborasi, kalau misalnya ada isu di masing-masing project ya, mungkin bisa di-mention aja mau itu dibalas atau enggak, paling enggak mention, nanti kita akan coba follow up di dalam sharing session ya. Oke, paling gitu aja, terima kasih ya teman-teman teknikal semuanya. Sukses selalu dan selamat berbuka ya, tinggal beberapa menit lagi.